Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 3 benda di sekitarku, subtema 2 pembelajaran yang pertama. Mari kita langsung saja ke materinya. Manusia tidak dapat lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda mempermudah manusia melaksanakan aktivitasnya. Ada benda yang berbentuk di alam dan ada benda yang dibuatnya oleh manusia, anak-anak. Seperti batu, air, dan pasir merupakan benda yang terbentuknya di alam. Kalau mobil, gunting, dan kertas merupakan benda yang dibuatnya oleh manusia. Apakah kamu memperhatikan perbedaan dari benda-benda tersebut? Coba anak-anak, benda dapat dikelompokkan dalam 3 wujud. Wujud apa saja itu? Yuk kita pelajari bersama. Mari kita belajar tentang wujud benda. Setiap benda pasti memiliki wujud, anak-anak. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Tas, buku, dan pensil berwujud padat. Minyak dan air berwujud cair. Gas hidrogen dalam balon berwujud gas. Dapatkah kamu menyebutkan contoh lainnya, anak-anak? Anak-anak sudah belajar di kelas 2 mengenai wujud benda. Nah, wujud benda itu ada 3, anak-anak. Ada padat, cair, dan gas. Nah, di kelas 3 ini kita akan mengulang kembali tentang wujud benda. Di dapur, Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk dimasak, seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap. Coba anak-anak perhatikan gambar dapur rumah Dayu. Kamu telah mengamati gambar di atas. Coba anak-anak kelompokkan benda-benda yang ada dalam gambar sesuai wujudnya. Lalu tuliskan hasil pengamatan dalam tabel berikut ini, anak-anak. Nah, kita akan tuliskan benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, anak-anak, benda padat yang ada di gambar tadi itu ada panci, kompor, spatula, penggorengan, baskom. Nah, untuk benda cairnya ada air, minyak goreng, cuka, kecap, dan saus. Untuk benda gas ada uap air dan gas. Nah, itu tadi anak-anak, benda padat, benda cair, dan benda gas yang ada di dapurnya Dayu. Coba anak-anak amati di lingkungan sekolahmu atau di lingkungan sekitar rumahmu. Kamu dapat menemukan benda padat, cair, dan gas. Lalu kamu tuliskan dalam kotak berikut ini, anak-anak. Di sini ibu akan memberikan contoh benda padat, benda cair, benda gas di lingkungan sekolah. Contoh benda padat, ada buku, meja, kursi, tas, papan tulis. Untuk benda cair, ada air, tinta spidol. Untuk benda gas, ada udara, oksigen, dan asap. Benda dikelompokkan ke dalam 3 wujud. Coba anak-anak tuliskan ketiga wujud benda tersebut. Ya, ada benda cair, ada benda padat, ada benda gas. Tuliskan 2 contoh benda padat di sekitarmu. Nah, di sini ibu kasih contoh benda padat, yaitu ada meja, ada kursi, buku, gelas, piring, batu, dan lain-lain. Tuliskan 2 contoh benda cair di sekitarmu, anak-anak. Nah, di sini ibu akan kasih contoh. Ada air, bensin, kecap, sirup, cuka, minyak goreng, dan lain-lain. Nah, anak-anak bisa cari sendiri ya untuk benda cair selanjutnya.
Tuliskan dua contoh benda gas di sekitarmu. Nah, di sini Ibu kasih contoh ada udara, asap, oksigen. Nah, ini adalah benda gas anak-anak. Nah, anak-anak bisa mencari benda gas yang lainnya. Nah, anak-anak, balon itu termasuk benda padat anak-anak, tetapi di dalam balonnya itu berisi udara. Nah, itu termasuk benda gas anak-anak. Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan Dena jarak ke rumah nenek pada gambar berikut ini anak-anak. Rumah Edo ke rumah nenek jaraknya itu 5 km 300 meter anak-anak. Atau 5 km lebih 300 meter. Jarak rumah Edo ke rumah nenek itu 5 km 300 meter atau 5 km lebih 300 meter. Jarak dari rumah Edo ke kebun binatang itu 1523 meter anak-anak. Satuan kilometer dan meter adalah satuan untuk menyatakan jarak. Nih, diingat-ingat ya anak-anak. Satuan kilometer dan meter adalah satuan untuk menyatakan jarak. Pada subtema sebelumnya kita sudah membahas tentang mengukur benda dengan satuan panjang sentimeter dan meter. Nah, sekarang kita akan bahas satuan panjang menggunakan kilometer dan meter. Ini untuk menyatakan jarak ya anak-anak. Anak-anak harus ingat 1 kilometer ke meter itu 1000 anak-anak. Caranya, coba anak-anak lihat tangga satuan panjang ini. Kilometer ke meter itu naik apa turun anak-anak? Ya, turun. Jika turun, maka dikali apa dibagi? Ya, dikali 10. Diingat ya. Nah, kita hitung yuk. Ada berapa anak tangga nih kilometer ke meter? 1, 2, 3. Ada 3, berarti 10 dikali 10 dikali 10 sama dengan 1000. Sekarang jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km lebih 3 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter anak-anak? 5 km 300 meter sama dengan titik-titik meter. Nah, di sini yang diubahnya itu kilometer anak-anak dijadikan meter. Nah, sekarang kita tulis 5 km sama dengan titik-titik meter. Kilometer ke meter tadi berapa anak-anak? 1000, berarti 5 dikali 1000 sama dengan berapa anak-anak? Ya, 5000. Karena sudah sama, sekarang kita akan jumlahkan 5000 meter ditambah 300 meter sama dengan berapa meter anak-anak? 5300 meter. Jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5300 meter. Coba anak-anak perhatikan gambar denah ini anak-anak. Rumah Siti ke sekolah 5 km lebih 100 meter anak-anak. Nah, kita disuruh mencari jarak satuan meternya anak-anak. Maka kita tulis 5 km 100 meter sama dengan titik-titik meter. Maka kita akan ubah dulu nih anak-anak. 5 km ke meter tadi berapa? 5000. Nah, sekarang kita tambahkan 5000 meter ditambah 100 meter berapa anak-anak? Ya, 5100 meter. Jadi jarak rumah Siti ke sekolah adalah 5100 meter. Rumah Udin ke kantor pos 2 km 850 meter anak-anak.
Nah, kita rubah ke dalam meter. 2 kilometer ke meter berapa anak-anak? 2 dikali 1000. Ya, 2000. Jadi kita tulis 2000 ditambah 850 sama dengan berapa anak-anak? Ya, 2850. Mudah ya anak-anak. Alat ukur ada bermacam-macam anak-anak, baik jenis maupun kegunaannya. Altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Biasanya alat ini digunakan untuk mengukur tinggi pesawat saat terbang dari permukaan laut. Juga untuk mengukur tinggi gunung dan hal lain yang berhubungan dengan ketinggian anak-anak. Berapa ketinggian pesawat A dalam satuan kilometer anak-anak? Nah, kalau tadi kilometer ke meter itu dikali, sekarang meter ke kilometer itu dibagi anak-anak. 3000 meter dibagi 1000, berapa anak-anak? Nah, ini mudah nih anak-anak. Karena nolnya ada 3, jadi kita coret nih nolnya. Jadi 3 dibagi 1 sama dengan 3. Jadi ketinggian pesawat A dalam satuan adalah 3 meter anak-anak. Berapa ketinggian pesawat B dalam satuan kilometer anak-anak? Nah, di sini 4325 meter, kita uraikan dulu anak-anak. 4000 meter ditambah 325 meter. Nah, yang kita ubah adalah 4000 meternya anak-anak dijadikan ke kilometer. Berarti dibagi ya anak-anak, 4000 dibagi 1000 sama dengan berapa anak-anak? Sama-sama punya 0, kita coret saja anak-anak. Jadi 4 dibagi 1 sama dengan 4. Jadi ketinggian pesawat B dalam satuan adalah 4 km 325 meter. Pernahkah kamu memperhatikan gerakan tiupan angin anak-anak? Angin adalah udara yang bergerak, udara yang berwujud gas. Gas tidak dapat terlihat anak-anak, namun dapat kita rasakan. Tiupan angin ada yang kencang, ada yang lembut, dan ada yang sepoi-sepoi. Ada juga angin yang bertiup sangat kencang, seperti angin topan, angin puting beliung, dan lain-lain. Coba anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Gerakan angin sepoi-sepoi, bergeraklah lemah ke kiri dan ke kanan seperti gambar ini. Jika ingin kencang, bergeraklah dengan hentakan yang kuat ke kiri dan ke kanan. Seperti gambar berikut ini. Jika ingin puting beliung, maka bergeraklah berputar anak-anak seperti gambar berikut ini. Dalam tarian, selain gerak tangan, ada juga gerakan langkah kaki anak-anak. Gerakan tangan dan kaki harus selaras dengan irama yang mengiringi. Sekarang coba kamu berlatih gerakan kaki terlebih dahulu. Iringilah dengan lagu yang kalian suka. Berlatihlah gerakan kaki dengan gerakan lembut, seperti pohon yang melambai ditiup angin sepoi-sepoi, dan gerakan pohon yang ditiup angin kencang seperti gambar yang tadi anak-anak. Nah anak-anak, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang telah Ibu sampaikan. Terima kasih anak-anak sudah menonton video Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.